Ketika berbicara tentang radiasi, banyak orang pasti langsung membayangkan reaktor nuklir atau ledakan bom atom. Namun, dalam dunia ilmiah, sebelum menyimpulkan seberapa berbahaya suatu paparan radiasi, kita harus punya cara untuk mengukurnya dengan tepat. Nah, disinilah Sievert perannya sangat penting. Sievert sendiri adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan dosis radiasi yang memperhitungkan dampak biologisnya terhadap tubuh manusia. Satuan ini sendiri dinamai dari Rolf Maximilian Sievert, seorang fisikawan medis asal Swedia yang banyak sekali meneliti efek radiasi terhadap manusia dan juga menjadi pelopor standar keselamatan radiasi internasional. Jasanya tentu sangat besar sehingga namanya diabadikan untuk satuan resmi ini yang diadopsi secara global pada akhir 1970-an untuk menggantikan satuan lama yakni REM atau Röntgen Equivalent Man. Tanpa kita sadari, setiap harinya tubuh kita itu menerima dosis radiasi dalam jumlah yang sangat kecil yang sumbernya berasal dari sinar kosmik yang menembus atmosfer, unsur radioaktif alami di tanah, hingga dari makanan. Misalnya, satu buah pisang itu sama dengan memberi dosis radiasi sekitar 0,0001 milisievert dan ini dikarenakan kandungan kalium 40 di dalamnya. Tapi tenang saja, tingkatan ini sangatlah aman bagi manusia. Lalu, tinggal di daerah dataran rendah ternyata memberi dosis radiasi sekitar 0,03 milisievert per bulannya. Dosis ini berada di bawah 0,1 milisievert, jadi levelnya juga masih tergolong sangat rendah dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Sedikit lebih tinggi dari itu, ada dosis 0,1 sampai 10 milisievert. Angka ini masih aman jika diterima sekaligus. Namun mulai punya dampak bagi kesehatan jika diakumulasi sering atau terus-menerus. Sumbernya biasanya berasal dari pemeriksaan medis atau aktivitas harian tertentu. Misalnya, ronsen bagian dada hanya memberi dosis radiasi sekitar 0,1 milisievert. Kemudian penerbangan jarak jauh seperti Jakarta-London memberi 0,08 milisievert dan ada CT scan kepala sekitar 2 milisievert. Memasuki dosis di kisaran 10 sampai 100 milisievert, risiko kesehatan mulai terasa dalam jangka panjang. Dosis di level ini terbukti sedikit meningkatkan peluang terkena kanker. Misalnya, CT scan seluruh tubuh dapat memberikan dosis radiasi sekitar 10 sampai 30 milisievert. Sementara itu, tinggal selama setahun di daerah dengan kadar gas radon tinggi, yakni gas radioaktif alami yang bisa keluar dari tanah atau bebatuan tertentu, dapat memberi dosis 20-50 milisievert. Memasuki kisaran 0,1 sampai 1 sievert, di tingkatan ini efek biologisnya mulai nyata walaupun biasanya masih ringan, misalnya penurunan jumlah sel darah putih. Dosis ini sendiri dapat dialami oleh pekerja medis radioterapi yang tidak mematuhi prosedur keselamatan atau petugas PLTN Fukushima di Jepang yang berada cukup dekat dengan reaktor pada puncak krisis bulan Maret 2011. Memasuki dosis 1 sampai 2 sievert, dosis radiasi ini termasuk cukup tinggi untuk memicu sindrom radiasi akut tingkat ringan hingga tingkat sedang yang dimana dalam beberapa jam saja orang yang awalnya sehat dapat mengalami mual, muntah, kelelahan berat, dan pusing. Dalam 24 jam berikutnya, jumlah sel darah putihnya turun drastis sehingga daya tahan tubuh melemah yang membuat infeksi kecil menjadi berbahaya, luka sulit sembuh, dan tubuh rentan mengalami pendarahan ringan. Meski peluang bertahan hidup masih tinggi jika mendapat perawatan medis intensif, risiko komplikasi jangka panjangnya seperti kerusakan sumsum tulang dan kanker tetap meningkat signifikan. Sebagai contoh, kondisi ini bisa terjadi pada beberapa petugas pemadam kebakaran Chernobyl yang berada di dekat reaktor dalam 30 menit pertama pasca ledakan di Uni Soviet pada tahun 1986. Memasuki dosis 21-4 sievert, tingkatannya ini sudah jauh lebih berbahaya yang dimana korban akan meninggal jika tidak mendapatkan perawatan medis dalam waktu cepat. Nah, kecelakaan nuklir Tokaimura di Jepang tahun 1999 mampu memberikan dosis sebesar itu. Memasuki dosis 4-6 sievert, orang yang mendapatkan dosis sebesar ini akan dengan cepat meninggal apabila tidak ditangani dengan segera, yang dimana kecelakaan nuklir Los Alamos tahun 1946 di Amerika Serikat adalah insiden yang dapat memberikan dosis sebesar itu. Pada dosis ini, peluang untuk bertahan hidup nyaris nol, bahkan dengan penanganan medis terbaik sekalipun. Ini biasanya terjadi jika seseorang berada sangat dekat dengan sumber radiasi berdaya tinggi tanpa pelindung.
Nah, beberapa eksperimen nuklir di era 1940 sampai 1950-an yang dilakukan Amerika dan Uni Soviet dapat memberikan dosis sebesar itu. Sekarang, dosis di atas 10 sievert tingkatan ini sangatlah mematikan karena orang bisa tewas hanya dalam hitungan jam saja. Ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 adalah contoh insiden yang dapat memberikan dosis sebesar itu.